warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kembali lagi di podcast kesayangan kita, yaitu Rihlah Ramadan Inspiratif Lautan Hikmah SMP Istiqomah Sambas Purbalingga. Bersama saya Vika Aurelia Di Santoso dari kelas 9C. Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai seputar bucin bersama teman kita dari kelas 9B. Kira-kira siapa ya? Pada penasaran gak nih? Tapi sebelumnya, mari kita simak dulu pembacaan ayat suci Al-Quran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga dari ayat tersebut kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi sebagai seorang remaja. Oh ya, sebelumnya saya akan mengumumkan pemenang kuis pada podcast Rihlah yang lalu. Pemenangnya bisa dilihat di sini ya. Selamat kepada pemenang kuis yang lalu. Hadiah ini disponsori oleh Perpustakaan Bahrul Ulum, SMP Istiqomah Sambas Purbalingga. Baik teman-teman, kita panggil teman ngobrol kita pada sore hari ini, yaitu Hasya Absar dari kelas 9B. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Yuk duduk. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke,
Kayaknya teman-teman di rumah udah pada antusias banget ya sama tema hari ini. Soalnya kan sekarang-sekarang ini kita lagi di fase bucin alias jadi budak cinta. Iya dong, kan kayaknya tema kali ini real banget nih sama kehidupan para remaja zaman sekarang ini. Oh iya, tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi, kita ada nih satu tayangan video yang wajib banget kita tonton. Ini dia videonya. Adek, cinta tak selamanya indah, dek. Terkadang cinta ada yang membuat luka. Wah, chattingan siapa itu? Itu tuh contoh chattingan remaja masa kini. Emang udah cinta-cintaan ya? Udah dong. Tapi menurut kamu cinta itu apa sih? Cinta ya? Menurutku sih cinta adalah sesuatu yang tidak bisa kita lihat, tapi bisa kita rasakan. Ya berat. By the way, kamu sendiri udah punya pacar belum nih? Jelas dong, alhamdulillah nggak punya. Udah kelihatan lah ya. Oh iya, balik lagi nih ke tema bucin. Ada nggak sih pengalaman atau peristiwa yang kamu tahu soal bucin ini? Ada dong pasti, cuman kayaknya bukan pengalaman sih ya. Lebih ke peristiwa yang sering berseliweran di status WhatsApp atau sosial media lainnya. Screenshotan chattingan antara cowok sama cewek yang chattingannya serasa dunia milik berdua. Kita cuma ngontrak ya. Iya sih, bisa dibilang begitu. Tapi ada juga loh teman-teman kita yang bucin banget sama pasangannya. Misal ceweknya pengen pulang, terus cowoknya bela-belain minjem motor dari temennya atau tetangganya buat anterin ceweknya pulang sampai ke depan rumah. Ada juga yang ngomong bahwa dia rela mati demi kebahagiaannya atau nggak bisa hidup tanpanya. Wah, bener banget nih. Yang kayak gitu menurut kamu gimana? Kayaknya wajar sih ya rasa suka dengan lawan jenis di usia kita sekarang ini. Tapi dalam agama ternyata pacar itu haram loh. Wah, bahaya banget nih ya. Tapi siswa-siswi SMP Istiqomah sama Purbalingga nggak ada yang pacaran dong ya? Ya semoga aja nggak ada ya. Karena apa, Fik? Soalnya kan pacaran itu adalah suatu perbuatan yang mendekati zina dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kan banyak nih di antara kita yang bilang, kan cuman berduaan tapi nggak gandengan tangan, kan cuman chattingan aja, kan cuman jalan tapi nggak ngapa-ngapain, dan masih banyak kan lainnya. Kalau menurut kamu gimana? Astagfirullah. Padahal dalam hadis riwayat Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak boleh seorang laki-laki dan seorang perempuan berduaan kecuali ditemani oleh mahramnya, dan tidak boleh seorang wanita berpergian kecuali ditemani oleh mahramnya. Wah, betul banget nih. Berarti kesimpulan dari hadis itu adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan dilarang untuk berduaan. Selain untuk berduaan, seorang laki-laki juga harus menjaga pandangannya dengan lawan jenis dan juga sebaliknya. Dan untuk hal berpergian, seorang wanita hendaknya harus diikuti oleh mahramnya agar terhindar dari fitnah dan godaan. Betul, Syah? Nah, betul banget tuh. Tapi bukan berarti kita tidak boleh ada rasa cinta loh. Bahkan kita boleh banget nih bucin. Lah, sama siapa? Kan tadi katanya dosa. Tentu aja dong, bucin sama Allah dan Rasulnya. Karena ini adalah tolak ukur bahwa kita mencintai keluarga, pasangan, harta, dan jabatan. Wah, berarti kita boleh bucin dong sama lawan jenis kalau misal udah sah jadi suami istri. Kamu tahu nggak alasan kenapa kita harus cinta sama Allah? Karena kalau kita cinta sama Allah itu dapat memotivasi kita untuk melakukan semua perintahnya dengan ikhlas. Betul atau tidak? Nah, betul banget tuh jawaban kamu. Karena Allah adalah sumber dari segala cinta. Misal orang tua kita cinta sama kita pasti karena rahmat darinya. Masya Allah. Apa ada pahala yang kita dapat ketika kita mencintai Allah dan Rasulnya? Ada dong pasti. Kalau kita mencintai Allah, maka Allah akan membalas rasa cinta kita dengan lebih besar. Rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya harus lebih besar dari rasa cinta kita kepada keluarga, pasangan, dan manusia semua. Wih, kayaknya kita selama ini lebih cinta sama yang di dunia ya. Kalau misal kita nggak mencintai Allah dan Rasulnya, dosanya apa? Nah, kalau kita nggak cinta sama Allah, ternyata Allah cemburu loh sama kita.
Cemburu, maksudnya jealous gitu. Nah, misal gini, kalau kamu suka sama orang, terus orang itu suka sama orang lain, pasti kamu cemburu kan? Iya dong. Nah, Allah juga begitu. Kalau kita mulai cinta sama dunia dan melupakan cinta kita kepada Allah, Allah cemburu sama kita. Bentuk cemburunya Allah adalah tidak suka melihat kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Wah, terus? Sesungguhnya Allah sudah memperingatkan orang-orang yang tidak cinta kepada Allah dan Rasulnya dalam surat At-Taubah ayat 67 yang bunyinya, Jangan dibaca dulu isi kandungan suratnya, karena sekarang adalah waktunya kita untuk kuis dulu. Oke, pertanyaannya adalah sebutkan isi kandungan Quran surat At-Taubah ayat 67. Isi kandungannya ya, bukan artinya. Kirim jawaban terbaik kalian di kolom komentar di bawah ini. Dan untuk jawaban yang paling tepat dan paling baik akan mendapatkan hadiah menarik loh. nah kalau gitu aku kasih sedikit contoh aja ya. Kalau kita cinta kepada Allah, maka Allah akan membalas cinta kita lebih besar dari cinta kita kepada Allah. Dan kalau kita tidak mencintai Allah, Allah tidak akan begitu. Allah akan tetap mencintai hambanya. Tapi Allah akan membuat kita lupa akan diri kita sendiri. Maksudnya gimana? Nah, maksudnya gini, Allah akan membuat kita lupa akan aib-aib kita, kekurangan kita, dan kesalahan-kesalahan kita, sehingga tidak terbesit dalam hati kita untuk memperbaiki diri. Nauzubillahimindzalik. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang lebih mencintai Allah dan Rasulnya di atas kecintaannya terhadap dunia dan seisinya. Allahumma amin. Oke, baiklah, sepertinya cukup sampai di sini ngobrol-ngobrol kita pada sore hari ini. Kesimpulannya adalah kita sebagai seorang remaja harus bisa menahan diri dalam bentuk cinta yang terlarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga harus bisa menahan diri dalam bentuk berpacaran, apalagi sampai menjadi bucin. Karena sesungguhnya pacaran itu adalah suatu hal yang mendekati zina dan dosanya sangat besar loh. Nah, betul banget tuh. Jazakallah khairan Hasya sudah menemani kita ngobrol-ngobrol santai di podcast Rihlah sore ini. Sama-sama Vika dan teman-teman semuanya. Oke, nggak kerasa ya sebentar lagi udah masuk jam berbuka puasa. Buat teman-teman di rumah, selamat menanti waktu berbuka puasa. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buat teman-teman di rumah, tetap tongkrongin terus ya podcast kesayangan kita yaitu Rihlah, Ramadan Inspiratif Lautan Hikmah di channel SMP Istiqomah Sambas Purbalingga setiap jam 5 sore. Jangan lupa like, komen, subscribe, and share agar dakwah ini dapat menyebar luas. Let's fastabiqul khairat. Yuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ani bin Abbasin radhiyallahu anhu annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yakhluwanna rajulun bimra'atin wa la tusafiranna imra'atun illa wa ma'aha mahramun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan sekali-kali seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang perempuan kecuali beserta ada mahramnya. Dan janganlah seorang perempuan melakukan musafir kecuali beserta ada mahramnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.